Jatah menteri terbanyak menjadi salah satu permintaan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dalam Kongres kelima PDI Perjuangan di Bali kemarin. Partai-partai bukan pendukung pun mulai merapat ke Jokowi menyatakan bersedia membantu pemerintahan Jokowi meski tidak eksplisit meminta porsi menteri. Bagaimanakah seharusnya Presiden Joko Widodo memetakan nama-nama menteri yang akan membantunya menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan? Dan kemudian bagaimana nasib koalisi partai pendukung Joko Widodo nantinya jika dihubungkan dengan keputusan Jokowi menentukan nama-nama menterinya kelak. Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti yang telah hadir bersama kami di studio. Selamat pagi Bang Ray. Pagi Bung, ya kan? Kita juga sudah mencoba untuk menghubungi kader PDIP di Bali namun tidak mendapatkan respon untuk melengkapi. Sayang sekali, saya ke Bang Ray aja dulu. Bang Ray, kalau kita melihat bagaimana Ibu Mega meminta jatah menteri dalam pidatonya dalam Kongres kemarin, Anda menangkapnya seperti apa? Ya memang secara teoretik sih sebetulnya nggak terlalu salah ya. Wajar-wajar saja. Wajar karena mereka mendapatkan kursi legislatif yang terbanyak. Gitu. Memang kalau dikoherenkan, biasanya memang mereka yang mendapatkan kursi legislatif terbanyak akan mendapatkan kursi kabinet terbanyak supaya keseimbangan antara gerak pemerintah dengan juga parlemen juga sejalan gitu. Tapi pertimbangannya bukan melulu karena itu kan. Misalnya cara membacanya kalau hanya sekedar kursi kabinet is oke gitu. Tapi bagaimana misalnya cara membaca kursi ketua DPR, ketua MPR. Belum lagi misalnya perangkat-perangkat lain yang berhubungan dengan pemerintahan secara menyeluruh. Oleh karena itu bisa saja kemudian itu dikompensasi dalam hitungan yang disebut dengan kursi kabinet. Jadi kalau misalnya taruhlah misalnya PDI Perjuangan sekarang ini mendapatkan 3 misalnya begitu ya. Tapi kalau dia dapat ketua DPR kan jadi 4 kan kira-kira gitu ya. Kalau dapat lagi di MPR jadi 5 gitu. Kalau dapat lagi di di peran-peran yang lain di kursi kepemerintahan secara menyeluruh mungkin dia dapat 6 sampai 7 gitu. Jadi tidak ansih yang disebut dengan kursi kabinetnya gitu. Caranya Bu Mega menyampaikan untuk meminta jatah menteri Bang Ray. Ini menyatakan kalau hanya ketua DPR lalu kemudian diberikan jatah 4 kursi menteri nggak mau, tidak mau bahkan 3 kali ucapkan di depan Joko Widodo. Nah ini bagaimana kemudian cara? Iya memang secara teoretik hitungan kita memang mereka dapat 6 ya kalau secara teoretik karena dapat kursi sekian dibagi dengan sekian plus juga dengan kursi kabinet sekian gitu setidaknya mereka dapat 6 kursi gitu. Jadi kalau mereka ibu mengatakan saya tidak mau di 4 tuh ya secara teoretik itu nggak ada masalah gitu ya. Cuma itu yang kita sebutkan tadi karena mengingat begitu banyak sekali partai politik yang mendukung Pak Jokowi agak berbeda dengan 2009-2014 yang lalu ya, 2019 yang lalu gitu. Jadi kalau terlalu banyak didominasi oleh PDI Perjuangan juga akan dapat menyeret kursi yang lain gitu. Apalagi sampai sekarang misalnya ada isu kemungkinan masuknya Gerindra ke dalam koalisi gitu. Artinya akan makin banyak gitu. Pada angka 6 kursi itu sekalipun hitungan kita sudah 60-40. Jadi 60 kursi itu diberikan kepada partai politik, 40-nya baru kepada profesional non partai politik gitu ya. Itu sudah 6 tuh. Apalagi kalau kemudian Gerindra masuk, besar kemungkinan kursi kabinetnya bisa 65-70. Jadi 65-70% itu dikuasai oleh partai politik, baru selebihnya diberikan kepada non partai politik. Tapi kan ini akhirnya dan itu memang agak riskan menurut saya gitu. Karena sejatinya kan ada pos-pos kabinet ini yang sejatinya secara tradisional kita tidak pernah memberikannya kepada partai politik. Sebut saja misalnya Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan gitu ya. Itu adalah biasanya profesional ya. Profesional murni, bukan profesional non partai politik kira-kira gitu ya. Nah, karena apa gitu? Karena ini hajat hidup publik yang harus memang dinikmati secara merata. Jadi kalau diserahkan kepada partai politik, kita khawatirkan akan bias partai politik. Gitu. Bagaimana kemudian Pak Jokowi merespon mengenai permintaan? Apakah harus diakomodir atau seperti apa? Ini kan soalnya pada akhirnya kan hak prerogatif presiden. Betul. Kemenangan Joko Widodo. Saya pikir ini nanti ya bagian dari negosiasi yang terus-menerus. Misalnya Pak Jokowi mengatakan kan kursi ketua DPR-nya sudah Anda kan. MPR-nya sudah Anda gitu. Nah, bisa saja dengan cara begitu negosiasi akan terus dilakukan gitu. Jadi berupaya terus-menerus juga untuk menekan jangan sampai juga PDI Perjuangan seolah-olah ngambil semuanya gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, apalagi sampai kemudian Gerindra masuk gitu. Nah, oleh karena itu saya kira masih ada taraf menyepakati kalau Gerindra masuk di lingkungan kabinet itu nggak ada masalah gitu. Tapi masalahnya kan Gerindra juga mau ambil kursi di MPR gitu. Nah, mau ambil kursi di MPR inilah membuat reaksi
sebagian dari koalisi partai politik Pak Jokowi itu agak keberatan gitu. Karena bagaimanapun seperti yang saya sebutkan tadi itu, unsur pimpinan MPR itu dihitung sebagai satu kursi dia dalam kabinet. Dampaknya yang sudah terlihat terhadap koalisi pendukung Pak Jokowi sekarang kan sudah kelihatan kan mulai ada blok-blok gitu ya, istilah saya itu. Ada blok parlemen, ada blok non parlemen istilah saya itu kan. Jadi blok parlemen ini adalah mereka yang partai dalam hal ini Nasdem, Golkar, P3 dan juga PKB kan, yang mulai agak keberatan kalau sampai Gerindra masuk, tapi masuk juga di unsur pimpinan MPR gitu. Karena 4 partai politik ini merasa bahwa mereka lah yang paling tepat untuk masuk di pimpinan MPR, plus dengan tambah 1 dari DPD, karena ketentuan aturannya kan begitu. Nanti kalau Gerindra masuk, 1 dari 4 partai politik ini akan out, sementara posisinya di kabinet belum tentu berubah kalau hanya juga, 1 gitu. Dari Gerindra, Bang Rey, itu tetap akan mengganggu dari koalisi partai? Iya, ini kan 4 partai politik itu sudah pas kan, Gerindra, Nasdem, PKB, P3 dan juga Golkar gitu. Kalau Gerindra masuk, 1 dari 4 ini kan out. Nah, masalahnya apakah mereka akan dapat pengganti posisi yang sama di kabinet gitu. Belum tentu juga. Misalnya PKB kalau hitungan kita ini dia mungkin akan dapat 3 kursi kabinet. Plus dengan 4 dengan unsur pimpinan MPR kan. Kalau unsur MPR-nya out karena misalnya Gerindra masuk, dia cuma dapat 3, rugi 1 kursi, kira-kira gitu loh. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat kenapa blok ini muncul untuk mengawasi, untuk mencoba menahan jangan sampai Gerindra masuk ke posisi MPR, meskipun di kursi kabinetnya mungkin mereka karena di kursi kabinetnya itu seperti yang saya sebutkan tadi, kalaupun Gerindra masuk, tidak serta-merta akan mengeluarkan mereka dari atau jatah mereka. Cara yang bisa membuat partai koalisi pendukung Joko Widodo ini solid adalah tidak memasukkan Gerindra ke dalam. Bisa masuk, tapi jangan sampai ke MPR, gitu loh kira-kira. Bisa masuk di kabinetnya, karena di kabinetnya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau tanpa Gerindra komposisinya mungkin 60-40, 60% untuk partai politik, 40% non partai politik. Tapi kalau Gerindra masuk, tanpa harus mengurangi jatah yang mereka asumsikan mereka punya, kan kira-kira gitu, masih bisa ditambah dengan komposisi 65-70%. Cuma memang jadi persoalannya secara umum adalah kabinet Pak Jokowi ini benar-benar mayoritasnya adalah partai politik. Baik, Bang Rey, makna kedatangan Prabowo Subianto dalam Kongres kelima kemarin, apakah kemudian menguatkan dukungan itu? Saya pikir dalam 2 hal itu. Jadi memang ada keinginan Megawati dan juga Gerindra untuk masuk ke dalam kabinet ya. Dan itu bertali sambung dengan keinginan Megawati juga. Karena pada tingkat tertentu menurut saya juga ada bacaan saya ada keinginan yang muncul dari PDI Perjuangan untuk membuat semacam keseimbangan baru di lingkungan koalisi ini kira-kira gitu. Artinya PDI Perjuangan pada tingkat tertentu misalnya tidak menginginkan melulu misalnya nanti ini akan dikuasai oleh katakanlah misalnya dalam hal ini Nasdem atau Golkar macam-macam dan seterusnya gitu. Oleh karena itu dibutuhkan semacam kekuatan baru dalam kerangka menyimbangi yang lain ini. Gitu. Itu satu. Itu langkah pendek ya, jangka pendek ini gitu. Untuk jangka panjangnya seperti eksplisit yang dikatakan oleh Ibu Mega menurut saya, tetap ada keinginan untuk menjalin kerjasama dengan Gerindra pada pilpres masa yang akan datang. Kalau dilihat dari skenarionya memang itu pilihan yang paling strategis bagi Ibu Mega gitu, karena 2024 mungkin Ibu Mega akan mendorong salah satu dari keluarganya untuk jadi calon presiden gitu. Kalau ditopang oleh Gerindra dengan suara yang seperti itu, kekuatannya luar biasa gitu. Tapi kalau membaca mengenai karakteristik Joko Widodo selama ini, Bang Rey, apakah memang mudah digoyang oleh tekanan partai? Karena itu saya kira pertemuan yang digagas oleh Nasdem dengan 4 partai politik itu juga bagi saya belum tentu itu lepas dari pengamatan Pak Jokowi gitu. Artinya mungkin juga Pak Jokowi merasa kalau Gerindra masuk, taruhlah misalnya Gerindra masuk ya, kemudian juga tapi saat yang bersama juga masuk ke MPR, itu juga mungkin terlalu berlebihan. Nah, oleh karena itulah dugaan saya Pak Jokowi sebetulnya apa istilahnya itu ya, mengetahui ada pertemuan 4 partai politik yang mengatakan agak keberatan kalau sampai Gerindra masuk ke lingkungan MPR, kira-kira gitu. Dan itu menurut saya bagian dari strategi Pak Jokowi juga untuk mengatakan sudahlah PDI Perjuangan cukup katakanlah 6 kursi di kabinet plus dengan 1 kursi di DPR gitu ya. Nah, urusan ini biarkan partai-partai politik yang lain gitu. Itu bagian dari strategi yang setelah semua kejadian yang berlangsung hingga sampai saat ini, apakah kemudian persentase kabinet Joko Widodo pada periode mendatang akan berubah?
Kira-kira kan tadi profesional partai akan lebih sedikit 60, iya 60-40 dugaan saya ya. Dengan akan berubah, berubahnya itu dengan menambah lebih banyak lagi unsur partai politik. Tapi kalau menambah unsur non partai politik ini menurut saya enggak. Jadi besar kemungkinan paling besar itu non partai politik itu 40%. Baik, Bang Rey, kabinet. terima kasih telah bergabung sama kami sampai. Siap.